Tabir misteri di Lembah Purba. Di jantung Jawa Tengah, tersembunyi di antara hijaunya perbukitan yang menyimpan ribuan kisah purba, berdiri sebuah struktur batu yang membisu. Ia dikenal dengan nama yang tak lazim, Candi Asu. Bukan anjing yang menjadi inspirasinya, melainkan sebuah arca misterius yang dulunya menghuni bilik sucinya, kini telah raib ditelan waktu atau tangan tak bertanggung jawab. Namun, ketiadaan arca itu justru menambah aura misteri yang menyelimuti candi ini, mengundang para arkeolog, sejarawan, dan para pencari jejak masa lalu untuk menguak tabir yang menyelimutinya. Siapakah yang membangunnya? Dewa atau entitas spiritual mana yang dipuja di dalamnya? Dan mengapa ia dinamakan dengan nama seekor hewan yang dianggap hina dalam beberapa kepercayaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menanti jawaban yang mungkin terkubur dalam lapisan tanah dan bebatuan candi. Langkah kaki pertama menuju Candi Asu adalah menapaki jejak peradaban yang hilang. Setiap batu andesit yang tersusun kokoh menyimpan fragmen masa lalu. Bisikan zaman yang samar namun terasa begitu kuat. Relief-relief yang terukir di dinding candi, meski sebagian aus dan retak dimakan usia, masih menyimpan narasi visual yang menantang untuk dipecahkan. Bentuk arsitekturnya yang khas, dengan proporsi yang elegan namun sederhana, mengisyaratkan keahlian para pembangunnya. Namun, identitas mereka seperti dewa yang mereka sembah, masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya. Penemuan-penemuan artefak di sekitar candi menambah kepingan-kepingan puzzle sejarah ini, namun juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang semakin memperdalam misteri Candi Asu. Bersiaplah untuk menyelami lebih dalam, karena setiap fakta yang terungkap akan membawa kita pada lorong waktu yang penuh kejutan dan intrik. Mengurai benang arsitektur dan simbolisme. Arsitektur Candi Asu menampilkan gaya yang khas dari periode Jawa Tengah bagian utara, dengan denah dasar bujur sangkar dan orientasi menghadap ke timur. Struktur tubuh candi terdiri dari kaki, tubuh, dan atap yang bertingkat. Meskipun relatif sederhana dibandingkan candi-candi besar lainnya di dataran Kedu, setiap elemen arsitekturnya menyimpan makna dan tujuan tertentu. Susunan batu andesit yang presisi menunjukkan pemahaman mendalam para pembangunnya tentang teknik konstruksi dan kestabilan struktur. Relief-relief yang menghiasi dinding Candi Asu menjadi jendela visual menuju kepercayaan dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Meskipun tidak seramai relief pada candi-candi besar lainnya, setiap panel ukiran di Candi Asu memiliki potensi untuk mengungkapkan narasi penting. Beberapa fragmen relief yang teridentifikasi menampilkan motif tumbuh-tumbuhan, sulur-suluran, dan kalamakara yang berfungsi sebagai penolak bala. Namun, interpretasi relief-relief lainnya masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, menunggu penemuan lebih lanjut yang dapat memberikan konteks yang lebih jelas. Jejak, artefak, dan petunjuk yang tersembunyi. Ekskavasi arkeologi di sekitar Candi Asu telah mengungkap sejumlah artefak yang memberikan petunjuk tentang periode pembangunan dan fungsi candi ini. Pecahan-pecahan gerabah dengan berbagai bentuk dan hiasan, fragmen keramik asing yang mengindikasikan adanya interaksi perdagangan, serta temuan koin-koin kuno menjadi saksi bisu aktivitas yang pernah terjadi di kawasan ini. Analisis terhadap artefak-artefak ini membantu para ahli untuk memperkirakan usia candi dan jalinan hubungannya dengan peradaban lain pada masanya. Salah satu penemuan yang menarik adalah struktur pondasi di sekitar candi, yang mengindikasikan adanya bangunan-bangunan lain yang lebih kecil, kemungkinan merupakan bangunan pendukung atau tempat tinggal para pendeta. Tata letak kompleks candi secara keseluruhan menunjukkan perencanaan yang matang dan pemahaman tentang konsep ruang suci. Meskipun arca utama yang menjadi asal-usul nama Asu telah hilang, keberadaannya di masa lalu dapat diasumsikan berdasarkan bilik khusus, cella, di bagian tengah tubuh candi. Bukti-bukti yang ditemukan di Candi Asu, meskipun tidak terlalu banyak dan beberapa bagian candi hilang, memberikan petunjuk penting mengenai sejarah dan karakteristiknya. Arsitektur candi, struktur kaki dan tubuh candi. Bagian kaki candi setinggi 2,5 meter dan badan candi setinggi 3 cm
motif 5 meter masih berdiri. Ini memperlihatkan denah dasar bujur sangkar dengan ukuran sekitar 7 km kisiu putrio kedutsu dengan 7 ke 94 meter yang tergolong candi kecil. Tangga. Sisa tangga menuju badan candi menunjukkan adanya akses ke bagian atas bangunan. Pondasi. Struktur pondasi di sekitar candi mengindikasikan adanya bangunan pendukung atau bangunan lain di kompleks candi. Lubang di tengah candi. Ditemukan lubang seperti sumur di tengah candi, yang juga ditemukan di Candi Pendem. Fungsinya belum diketahui pasti, namun mungkin terkait dengan ritual atau penyimpanan air. Motif hias relief. Sulur-suluran. Motif sulur tercait sedi kaki dan tubuh bagian bawah candi. Untayan mutiara. Hiasan untayan mutiara terdapat di kaki candi. Burung kakak tua, Nuri. Motif burung kakak tua menghiasi kaki candi dan sebagian pahatannya belum selesai. Flora. Hiasan flora terdapat di 4 sisi dinding badan candi. Kinara-kinari. Relief burung mitologis kinara-kinari menghiasi plisir dinding badan candi. Motif yang juga ditemukan di candi-candi Mataram kuno, lainnya seperti Plausan, Ratu Boko, dan Ijo. Gana. Bingkai-bingkai berhias sulur di tubuh candi diapit oleh hiasan gana yang belum selesai pengerjaannya. Kala Makara. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di semua sumber, keberadaan motif kala kemungkinan bersama Makara sebagai elemen penolak bala umum ditemukan pada candi-candi Jawa Tengah. Artefak. Arca Lembu Nandi, rusak. Arca Lembu Nandi yang ditemukan di dekat candi dalam kondisi rusak menjadi adar penamaan, Candi Asu, karena bentuknya yang menyerupai anjing. Arca ini kini hilang. Yoni polos. Sebuah yoni polos, tanpa lingga, masih tersisa di dalam candi. Lubang yoni konon selalu terisi air dan tidak pernah kering. Pecahan gerabah dan keramik. Fragmen gerabah dengan berbagai bentuk dan hiasan serta pecahan keramik asing ditemukan di sekitar candi, memberikan petunjuk tentang usia dan kemungkinan adanya hubungan dagang. Koin kuno. Penemuan koin-koin kuno membantu dalam perkiraan periode pembangunan dan aktivitas di sekitar candi. Prasasti di sekitar candi. Meskipun tidak ditemukan langsung di struktur candi, prasasti Sri Manggala I dan Tru Chung bertarikh 874 Masehi yang ditemukan di sekitar kompleks Candi Sengi memberikan indikasi periode pembangunan candi-candi di kawasan tersebut, termasuk Candi Asu. Prasasti-prasasti ini menyebutkan tentang keberadaan Dharma, bangunan suci di Salingsingan yang diidentifikasi sebagai kompleks Candi Sengi, struktur tanah dan lingkungan. Lokasi di lereng Gunung Merapi. Candi Asu terletak di lereng barat Gunung Merapi, dekat pertemuan Sungai Pabelan dan Sungai Tlingsing. Dikelilingi pagar alami, candi ini berada di tengah lahan pertanian dan dikelilingi pagar tanaman yang ditata rapi. Bukti-bukti yang hilang atau belum ditemukan. Arca utama. Arca dewa atau entitas spiritual yang dipuja di candi ini belum ditemukan. Lingga. Pasangan lingga untuk yoni yang ada belum ditemukan. Atap candi. Bagian atap candi telah runtuh dan sebagian besar batunya hilang, sehingga bentuk asli atap tidak diketahui pasti, kemungkinan berbentuk kubah berdasarkan potongan batu yang ditemukan. Inskripsi pada candi. Tidak ditemukan inskripsi langsung pada struktur Candi Asu yang dapat mengidentifikasi nama asli candi atau dewa yang dipuja. Mengurai misteri nama candi dan identitas dewata. Asal-usul nama Candi Asu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa nama tersebut merujuk pada arca singa, bukan anjing secara harfiah, yang dulunya menghiasi candi, mengingat singa seringkali diasosiasikan dengan kekuatan dan penjaga gerbang dalam mitologi Hindu-Buddha. Ada mitos dan legenda yang berkembang mengatakan bahwa candi ini dijaga oleh sosok misterius yang berbentuk anjing besar yang menakutkan. Teori lain mengaitkannya dengan keberadaan arca hewan lain yang bentuknya kurang jelas atau telah mengalami kerusakan parah sehingga diidentifikasi secara keliru sebagai anjing oleh masyarakat setempat.
Identifikasi dewa atau entitas spiritual yang dipuja di Candi Asu juga masih menjadi perdebatan. Meskipun tidak ada inskripsi yang secara eksplisit menyebutkan nama dewa, analisis terhadap gaya arsitektur dan motif relief memberikan beberapa petunjuk. Beberapa ahli menduga adanya pengaruh ajaran Hindu Siwa berdasarkan keberadaan Kalamakara dan struktur lingga yoni, meskipun belum ditemukan secara fisik. Namun, pengaruh Buddhisme juga tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, mengingat periode sinkretisme agama yang umum terjadi di Jawa pada masa itu. Candi Asu, seperti situs-situs purbakala lainnya, menghadapi berbagai tantangan pelestarian akibat faktor alam dan aktivitas manusia. Erosi akibat curah hujan, pertumbuhan lumut dan jamur, serta potensi kerusakan akibat getaran dan aktivitas lain di sekitarnya menjadi ancaman bagi kelestarian struktur batu yang rapuh ini. Upaya konservasi dan restorasi secara berkala sangat penting untuk menjaga warisan budaya ini agar tidak hilang di telan zaman. Penelitian lebih lanjut melalui ekskavasi arkeologi yang lebih mendalam, analisis artefak yang lebih komprehensif, serta penggunaan teknologi modern seperti pemindaian 3D dan analisis DNA pada sisa-sisa organik yang mungkin ditemukan, diharapkan dapat mengungkap lebih banyak fakta tentang Candi Asu. Setiap penemuan baru berpotensi untuk memecahkan misteri nama, mengidentifikasi dewa yang dipuja, dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan masyarakat yang membangun dan menggunakan candi ini berabad-abad yang lalu. Candi Asu bukan hanya sekadar tumpukan batu kuno, melainkan sebuah jendela menuju masa lalu yang terus memanggil untuk diungkapkan rahasianya. Kalau Anda suka dengan video tentang cerita Candi Asu ini, silahkan like dan share ya. Atau ada cerita Cairta yang Anda tahu tentang candi ini? Silahkan komen di bawah ini ya.